Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sekarang Eko Patrio TV kedatangan cewek cantik, independent woman, dan tapi diuber-uber sama debt collector. Kenapa tuh? Apa kabar Clara Sinta? Baik. Om Eko. Oke, kita sekarang lihat cuplikannya dari Clara pada saat suruh menunggu yang 1 jam tersebut ya. Oke, yang sedang beredar, yang banyak beredar lah kita lihat. Kita reminding lagi, ya kita lihat. Masuk ke TikTok semua. Ini mobil putih semua. Kapan kamu ada urusan buat saya? Say, aku mau tanya, kemarin tuh aku ya sempet sih lihat di TikTok apa segala macam, tuh kamu di Uber sama debt collector tuh sebenarnya gimana sih ceritanya? Jadi ceritanya itu debt collectornya tiba-tiba datang ke apartemen aku, Om. Nah, di situ aku shock dong, karena kan aku ngerasa tidak pernah menggadaikan barang apapun. Oke, sorry kan pasti ada proses dong, ditelepon dulu, ada tagihan segala macam, kan nggak ujuk-ujuk dia nagih kan gitu kan? Nggak ada ditelepon atau surat menyurat Nggak ada? terlebih dahulu, karena debiturnya bukan aku, Om. Oh gitu, cuma debiturnya adalah cuma posisinya di rumah kamu ini. Atau di apartemen? Aku nggak kenal bahkan sama orangnya, nggak kenal siapa. Baru kenal pas ada kasus ini. Oh gitu? Iya. Seru juga nih. Jadi cerita coba. Oke. Jadi kamu tiba-tiba didatengin sama debt collector, ya kan? Terus udah gitu yang aku lihat terusnya diambil BPKB-nya apa segala macam. Bener nggak sih kayak gitu? Coba kronologisnya tuh kayak gimana sebenarnya? Jadi gini, sebelumnya aku udah beli mobil itu cash ya Om. Terus mobil itu digadaikan sama mantan aku. Dan jadi dioper-oper nih BPKB-nya, dikasih ke temennya ngasih ke adik iparnya. Jadi itu kayak kerabat terdekat dari temennya gitulah. Dipakailah namanya untuk menjadi debitur, untuk menjadi penjamin atas digadaikannya BPKB aku, BPKB mobil aku. Nah, sementara unit masih di aku dong, kan aku yang beli tuh. Dan itu juga atas nama kamu BPKB-nya itu? Masih atas nama Pemilik pertama. Pemilik pertama. Belinya second. Oh, beli second. Terus ya udah, aku nggak tahu ada BPKB digadaikan. Setelah itu tiba-tiba orangnya datang ke apartemen, narik mobil aja gitu, pengen narik mobil gitu. Oh gitu, jadi prosesnya secepat itu? Iya. Dan itu kejadiannya ada di mana sih sebenarnya? Bukan, maksudnya kok ada tiba-tiba ada dari pihak kepolisian juga ada, kelihatannya kayak semacam ntar Bapak kalau misalnya ini udah ada kayak cerita gitu, kayak ada cerita banget gitu loh. Nah, jadi kan sebelumnya itu kan mobil itu kan baru nganter anak aku sekolah kan, dan aku pun mau berangkat kantor saat itu. Nah, aku lagi habis mandi waktu itu kan, makanya di video itu rambut aku juga basah tuh Om. Jadi aku buru-buru di kamar mandi digedor tuh sama mbakku. Mbak ini ada satpam ini manggil, entar lagi. Aku turun bentar lagi, tunggu aku selesai dari toilet dulu, siap itu aku turun ke bawah gitu loh. Jadi udah terjadi kerusuhan sebelumnya di bawah gitu loh. Di bawah tuh di lobby kah atau di basement? Karena kan apartemen kan ya, di lobby. Di basement. Di basement, karena mau ngambil itu mobil. Rebut-rebutan lah mobil itu, maksudnya driver aku juga nggak segampang itu langsung ngasih kunci mobil itu ataupun unit mobil itu. Jadi kan terjadi pertikaian ya di situ ya, dan pihak debt collectornya ini juga banyak banget kan Om. Ada kurang lebih 7 ya? Iya, kurang lebih 7 faktanya gitu. Terus ya ribut, diamankan oleh pihak apartemen. Pihak apartemen. Nah, terus adanya Pak Babin Evin di situ, itu mungkin dihubungin sama orang pihak apartemen kali ya, karena udah rusuh kan Om. Gitu. Dan tapi bukan aku yang ini sih, call sih. Yang call. Jadi pihak dari apartemen itu, artinya bahwa keselamatan pemilik apartemen juga menjadi bagian dari dia kan. Akhirnya dihubungilah petugas. Bener. Nah, saat itu kan tiba-tiba si debt collectornya itu marah-marah, katanya sebelumnya mau ngancam sopir, bener nggak sih? Nah, kalau itu jujur aku kan cuma dengar-dengar dari katanya asistenku, katanya driverku, tapi fakta yang sebenarnya itu aku benar-benar nggak ada di situ, dan aku juga nggak berani ngomong masalah itu sebenarnya. Jadi, jadi ada pengancaman apa sih? Ntar aku bunuh kau gitu, kalau nggak dikasih mobil gitu, atau gimana? Kalau itu aku nggak tahu jelasnya. Jadi paling driver aku yang bisa ngejelasin sih Om. Oke. Nah, setelah itu kamu turun ke bawah dan akhirnya BPKB kamu bawa atau gimana? BPKB kan lagi di leasing. Ada di leasing. Nah, terus yang videoin siapa sih sebenarnya tuh? Seru juga.
yang videoin. Videoin itu siapa sih sebenarnya? Pas Penasaran banget, sih. iya itu benar juga tuh. Karena kalau nggak ada itu, pihak kepolisian dan sebagainya tidak mendidih Kapolda ya kan? Nah itu gimana? Itu siapa yang videoin? Jadi yang videoin itu tuh asisten pribadi aku. Nah aku bilang dong sama dia. Dan aku juga bilang waktu ada di lokasi itu, aku udah bilang sama debt collectornya dan bahkan mereka mengiyakan, izin ya ini direcord sebagai bukti. Karena apa? Karena saya kan merasa nggak pernah menggadaikan kan Om. So saya harus punya bukti dong. Buktinya apa ya video ini yang bisa saya serahkan kalau misalnya saya ada kendala untuk ngambil BPKB saya kembali atau mobil saya ataupun misalnya dicuri kan kita nggak tahu. Modus kan banyak banget Om. Iya benar. Gitu. Jadi direcord. Oh dia oke ambil gitu dengan kondisi emosi atau? Sebenarnya waktu masuk ke situ sih dalam keadaan, maksudnya mereka udah kondusif ya, jadi udah ada Bapak Babin, udah ada security, chief security, jadi udah ada sekitar 3-4 orang lah di situ untuk bantu mengamankan. Saya datang, terus kita sebenarnya ngomongnya tenang sih Om sebenarnya, karena saya kebetulan saya orangnya tanggung jawab, saya bilang ke dia, ini BPKB kalau memang mobil ini adalah barang sitaan, barang gadaian, saya akan beri ke kalian, tapi dengan satu syarat. Saya cek dulu keabsahan surat ini. Saya minta lah Om sama mereka, tunggu waktu 1 jam ya, karena kan saya ini kan sendirian di apartemen pada saat itu sebagai pemilik. Minta dong sama mereka kayak, aku minta waktu 1 jam nih supaya ada keluargaku ngedampingin aku ngecek dulu nih suratnya asli atau enggak. Takutnya kan suratnya di print-print doang, dibuat utang piutang tapi sebenarnya ini modus penipuan. Nah disitulah awal pertikaian yang mulai terjadi yang di video itu yang panas itu. Oh karena dia tidak sabar menunggu 1 jam itu. Iya jadi kayak apa ya bilangnya gimana ya, kalau dibilang nggak sabar jadi kayak kalau menurut aku sendiri ya asumsi, anggaplah ini asumsi, jadi ketika kita minta untuk mereka nunggu malah kayak bilangnya aku nih sibuk nih banyak urusan yang lain gitu-gitu, nggak mau. Dan aku punya sih cuplikan video itu selama 30 menit yang aku udah serahkan kepada pihak kepolisian biar jangan lihat setengah-setengahnya aja, takutnya orang berpikir karena aku supaya dibela netizen aku cut-cut aja, enggak. Jadi dalam video 30 menit tersebut terlihat bahwa mereka tuh memang nggak mau nunggu. Dan bapak dari security bilang marah dong, udah mulai naik tuh suaranya. Ini kalian gimana sih pihak yang Ibu Clara ini udah mau loh buat nyerahin BPKB-nya ini, mobilnya ini, tapi syaratnya cuma satu, kan mesti dilihat dulu surat-suratnya. Saya bilang dong sama mereka, Pak, ini untuk ngelepasin mobil seharga hampir 1 miliar gini, nggak mungkin dong saya nggak ngecek dulu suratnya Pak, gitu loh, berat loh, saya nggak pernah nggadein loh. Itu mereka nggak mau. Akhirnya ribut, udah pada mau pergi-pergi, siapa itu Pak Babin bilang, kita arahkan ke Polsek aja deh, kita selesaikan di Polsek aja. Iya, benar. Itulah Bang. Oh dia naik konsul. Naik di situ, karena ya itu sampai ada kata-kata kayak nggak ada urusan nih ke Polsek gitu-gitu. Disitulah mungkin sampai Pak Kapolda mendidih karena mereka nggak mau ikut arahan dari si Babin tadi. Nah terus kondisinya itu kan udah video tuh hilang tuh, abis tuh, tret gitu kan, abis diambil suratnya dia jalan gitu. Nah itu yang selanjutnya apa tuh yang terjadi? Jadi kan aku bilang kan sebenarnya sebelum itu aku bilang, ini kalau misalnya kalian tidak mau nunggu, aku nggak mau tanda tangan loh suratnya, tapi aku nggak tampilkan itu di video. Aku nggak mau tanda tangan suratnya. Terus mereka bilang, saya nggak penting tanda tangan Mbak. Dan pada saat mobil itu diambil, jadi mereka ini kelompokan nih Om. Jadi yang ada di video itu kalau nggak salah itu 3 atau 4 gitu. Mobil aku tuh udah dibawa dulu ke atas di lobi. Di lobi. Itu yang bawa siapa? Drivermu atau dia? Ada komplotan lagi. Oh, komplotan kan lagi. Kerjasama. Jadi ada yang di basement, ada yang di atas, udah di dalam mobil steady. Terus makanya kan ada itu yang dicuplikan video itu. Tektok mobil apa gitu, tektok orang mobil supaya cepat langsung dibawa. Aku belum tanda tangan, belum ada persetujuan, nggak mau mereka nunggu 1 jam. Mobilnya langsungnya dibawa pergi gitu. Jadi itu dia bawa pergi aja mobil dan belum juga tanda tangan kamu dan sebagainya? Belum ada persetujuan. Belum ada persetujuan. Dan saat itu apa yang kamu ambil sikap? Apalagi Om selain cuman pasrah, tenang, mencari jalan keluar. Oke, cari jalan keluar ya. Dan itu langsung laporan ke kepolisian? Pada saat itu diarahkan oleh orang terdekat saya pastinya ya, masukan dari keluarga dan lain-lain, dan para pihak security ya. Langsung hari itu atau, bukan hari itu Om. Jadi saya laporkannya itu setelah saya udah tebus BPKB-nya.
Oh gitu. Jadi itu late post Om. Jadi kejadiannya tanggal 8 Februari. 8 Februari. Saya ngepostnya itu 1 minggu setelah kejadian itu. Kenapa? Karena saya ngamankan dulu dong BPKB saya. Udah di tangan. Takutnya gara-gara viral mereka nggak mau keluarin gitu-gitu. Oh oke. Kan itu 8 ya, 8 Maret. Seminggu udah. Saat udah ada jeda seminggu itu BPKB kamu ambil. Udah. Terus kamu yang bilang katanya saya akan bertanggung jawab. Dan itu yang disebut tanggung jawab tadi. BPKB dan sebagainya. Mobil udah di rumah lagi? Udah segala. Nah, mobil udah, BPKB udah, segala macam di kamu. Terusnya 1 minggu itu apa reaksinya setelah viral itu? 1 minggu. Setelah ditayangin tuh? Setelah ditayangin? Wah itu saya handphone penuh notifikasi asal buka. Oh gitu? Instagram panas banget gitu. Sampai komen puluhan ribu, terus ada Bang Hotman juga kasih reaksi kan. Bapak Kapolda itu ya sih yang paling kayak wah sampai. Bapak Kapolda juga DM kamu juga? Enggak, cuman kayak teman-temanku yang share, ini ada video nih dari Kapolda, gitu, Bapak Kapolda. Oke, nah, jadi seminggu itu rame dan sebagainya. Rame banget. Dan terus kalau nggak salah kamu akhirnya minta bantuan juga pengacara ya? Mas Sandi ya? Iya Bang Sandi. Bang Sandi. Nah itu kenapa tiba-tiba bisa minta bantuan Bang Sandi itu karena apa? Tapi ini jujur ya nih ya di podcast ini. Saya nggak minta tolong sama Bang Sandi. Bang Sandi itu memang suka menolong orang. Dan dia itu ya, kadang saya bukannya nggak minta tolong karena saya ngerasa saya bisa sendiri, tapi karena segen kan Bang. Bang Sandi itu orangnya sibuk. Toh juga dan dia juga pengacara kondang ya. Kondang lah, acara kakap gitu kan. Jadi aduh mau minta tolong segen nih gitu. Bang Sandi yang hubungin saya. Akhirnya Bang Sandi yang Bang Sandi yang mau nolong saya. Situlah baik banget. banget. Kamu cerita, curhat dan sebagainya. Kamu merasa ini nggak setelah seminggu tayang begitu, merasa jiwa kamu terancam nggak? Sebenarnya sih enggak sih. Enggak ya? Biasa aja. Atau kan ada telepon dari pihak-pihak apa segala macam gitu? Nah, kalau untuk merasa jiwa terancam, adalah dikit-dikit percikan kayak mikir bahwa, karena kan aku ada anak kan Om, jadi mikirnya sih lebih ke keselamatan anak sih. Kayak aduh kalau misalnya keluar ini gimana ya, apalagi kan aku sendirian, nggak punya sosok laki-laki yang menjadi apa sih, penolong, apa sih, pelindung, entah mungkin kayak masih tinggal sama orang tua kan mending ya, ada bapak ngelindungin, aduh nggak ada siapa-siapa, takut lah kadang-kadang Om, itu aja sih. Nah terus dengan, mohon maaf komunikasi nggak sama mantan suami atas kejadian ini? Enggak, aku males. Jadi kamu mengeksekusi sendiri itu yang kamu bilang tanggung jawab tadi itu? Iya. Dan tidak minta, lu gimana sih ini kan itu lu punya masalah segala, enggak? Enggak. Jadi kamu selesaikan sendiri? Iya. Malesnya kenapa sayang? Karena aku nggak mau wasting energi orangnya Om. Aku menghargai energiku, maksudnya daripada aku emosi-emosi meminta pertanggungjawaban yang dimanapun, aku sebenarnya juga udah tahu faktanya bahwa dia mungkin untuk saat ini kita nggak tahu rezeki orang ke depannya, belum bisa lah, belum mampu untuk melunasi itu. Jadi daripada seperti itu ya mau gimana lagi, mau nggak mau saya yang harus lunasin kan. Dan hanya kamu yang melunasi dan sebagainya. Dan kan rame, mantan suami juga nggak ngubungin kamu juga, nggak bilang terima kasih atau apa gitu? Kalau terima kasih sih nggak ada. Waktu itu ya masih omongannya sih waktu nggak rame ya. Oh iya pas rame ada yang ngabarin dia. Ya biasanya nggak ada. Kalau untuk minta maaf dan lain-lain nggak ada sih ya, biasa aja. Terus aku blok aja lah daripada batinku nggak tenang gitu. Oh jadi kamu blok aja lah. Yang penting udah aku tanggung jawabin aja udah. Oke. Nah pihak leasing ya kan itu ngubungin kamu, pasti itu ngubungin kamu dong pada saat kan udah tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, 11, 12 sampai seminggu itu kan ada proses pembayaran segala macam. Tiba-tiba minggu depannya rame, pihak leasing gimana? Nah mereka nggak ada ngubungin aku sih. Udah nggak ada ngubungin? Cuman yang ngubungin aku itu Bapak Kepala Cabang Bogor. Nah kebetulan beliau itu yang bantuin aku buat ngeluarin mobil ini. Sementara kan aku nggak ada bukti kuat kan Om. Nah dia, jadi si Bapak Kepala Cabang ini baru ngejabat sekitar 20 harian lah. Gitu. Jadi dia ini bukan dia yang ACC sebelumnya, dana ini ada. Gitu loh. Jadi tapi dia ngebantu aku untuk kayak dengan bukti terakhir, kan aku ada bukti terakhir lah ya, bukti pembayaran lah. Dari situ kan jelas ya, dari rekening aku bayar mobil ini. Akhirnya beliau yakin dan beliau pun masih banyak curiganya juga sama debitur sebelumnya, karena kok ini kayaknya nggak mungkin nih punya unit mobil Alphard, karena di
data-datanya kan direkayasa, gitu. Iya. Slip gajinya dinaikin pas si kepala cabang tersebut visit ke rumahnya berbeda banget tidak sesuai dengan data yang ada. Oh, jadi agak curiga juga. Oke. Nah, terus kamu kan udah seminggu itu ada permintaan maaf dari debt collector yang tertangkap. Permintaan maafnya adalah kalau nggak salah redaksinya kayak gini. Saya minta maaf kepada aparat kepolisian, lalu juga minta maaf, intinya ya minta maaf terhadap masyarakat atas keresahan ini. Erik Johnson Saputra Unsong dari hubungan saya yang paling dalam memohon maaf kepada institusi Polri dan ke seluruh masyarakat karena perbuatan saya melawan petugas dan meresahkan hati masyarakat. Tidak minta maaf sama kamu, kamu nyikapinnya gimana? Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Nggak masalah sih. Nggak masalah ya. Nah, terus yang akhirnya terjadi sekarang udah clear, masalah udah selesai. Kan katanya sedang proses katanya. Ini proses apa lagi? Ini tinggal proses yang benar-benar udah nggak ada kaitannya ke aku sih. Jadi di sini udah benar-benar pihak kepolisian yang bekerja dan memproses semuanya. Jadi kalau di akunya udah clear sih Om. Katanya kamu di-kick balik, mau dilaporkan juga. Nah, kamu nyikapinnya gimana? Aku nyikapinnya ya netral aja ya. Maksudnya aku menyadari bahwa semua warga negara Indonesia ini memiliki hak yang sama di mata hukum. Jadi bila mana apa mereka merasa aku merugikan, ya nggak apa-apa. Kan setiap orang kan punya hak yang sama melaporkan, ya nggak masalah gitu loh. Tapi ya balik lagi ke laporan itu diterima atau enggak, bukan jangan berpikir bahwa Clara ini karena laporannya udah ini yang diterima, laporan aku ditolak. Mungkin dasarnya belum terlalu kuat gitu loh. Jadi nggak apa-apa dilaporin juga. Oh, nggak apa-apa aja. Artinya bahwa ini proses hukum ya sebagai masyarakat ya wajar-wajar aja. Iya wajar itu normal. Oke, nah terus saya lihat tuh Sinta tuh independent woman, bisnisnya macam-macam aku lihat gitu ya, jual beli ikan segala macam gitu loh. Itu emang bener itu? Jadi nggak jijik kamu sama ikan? Aku aja kelihatannya kalau megang ikan gitu. Jijik, tapi kalau udah lihat hasilnya gitu ya, gak jijik dong Om. Kayak hasilnya come to me gitu, datang duit gitu. Oke. Itu bisnis ikan gimana sih kamu bisa di kepala kamu bisnis ikan gitu? Perempuan tuh biasanya bisnisnya kan mohon maaf ya just tip gitu kan, lebih ke perhiasan, lebih segala macam. Kok kepikiran bisnis ikan tuh gimana ceritanya? Nah, jadi yang kasih ini loh pengalaman buat teman-teman yang lain juga hobinya di luar nalar kita lah sebagai wanita, berbagi. Jadi sebenarnya banyak yang orang nggak ketahui. Jadi itu tuh usahanya mantan aku dulu sebenarnya. Cuman yang mantan yang ini yang masalah ya ini. benar. Jadi dia tetap adalah andil baik di dalam hidupku. Tapi karena usahanya itu udah off, jadi aku jadi investor di situ. Akhirnya aku ikut mendalami lah jadinya untuk usaha ikan itu. Jadi supaya bukan aku hanya jadi investor, tapi aku juga bisa memahami pekerjaan yang sedang aku invest gitu. Dan itu bisnisnya bagus ya? Bagus Om, alhamdulillah ya. Itu sekarang katanya udah menjarah go internasional, sampai kemana aja udah? Kemarin kita udah kirim ke Amerika, Kanada, Thailand, gitu-gitu sih, banyak. Asia. Nggak ikut, kan ada pameran ikan di Boston nih, katanya. Kamu ikut nggak? Enggak. Oh, itu temen aku ada, dia ikut, karena juga penyuplai ikan besar-besar segala macam gitu. Namanya, kalau di sini ikan mujair, di sana namanya ikan apa gitu. Kan beda-beda nama ikan ya kan? Ada ikan pepes tahu aku Om. Oh, ikan pepes ya. Oke, nah terus bisnis kamu apa lagi? Sekarang jual pelangsing gitu-gitu. Terus iya. ada ya perawatan kewanitaan lah gitu-gitu. Online lah Om, dagang online gitu. Dagang online. Nah, kamu tuh kan independent woman. Anak masih kecil. Berarti artinya ini semua nih, apalagi dengan lagi rame begini, TikTok juga jalan ya kan. Pasti banyak cowok-cowok yang deketin kamu kan pasti. Masa sih? Oh, pastilah. Nah, kamu bener loh banyak yang kan kayak kemarin aku sounding, gue mau jadi bintang, kenalan dong kok, gue pengen ketemu, nah kayak gitu. Nah kamu nyikapinnya gimana? Pasti banyak lah yang deketin kamu. Nggak ada Om. Bohong banget. Masa sih nggak ada beneran. Malah saya heran di orang kagak ada yang deketin. Iya karena kamunya ini kali merasa, wajar sih kalau milih-milih. Sebenarnya cari tipenya kayak gimana sih cowok yang kamu cari? Pertama deket sama Allah udah pasti, ya kan? Iya, Sholatnya harus rajin. Udah kalau nggak rajin skip. Oh gitu. Nggak bisa. Terus
kedua bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Iya, saya butuh laki-laki yang harus bertanggung jawab. Udah, selebihnya ya good looking lah. Good looking. Kalau diajak ke bioskop nggak malu-maluin gitu ya. jadi nggak gini kayak kalau misalnya diajak jalan gitu alasannya nggak post, kenapa? Bukan karena privasi lagi gitu. Biasanya kan kalau gede gitu. Jadi kalau jalan kan ini gitu ya. Iya. Biasanya kalau cowok ganteng biasanya banyak yang suka, nanti jadi cemburuan. Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Oke. Supaya tidak menjadi jolim diri sendiri tuh, dan ngindarin supaya nyaman di hati tuh, apa yang di hati kamu tuh supaya udahlah gue males lah bersikap kayak semacam negatif thinking dan sebagainya. Apa yang kamu di hati kamu apa? Satu yang aku pegang sampai saat ini, dan apapun yang terjadi di hidup aku ikhlas. Itu semua udah ketentuan Allah, Om. Jadi mau orang nyakitin aku, mau orang zolim sama aku, mau orang ambil harta aku sekalipun, kalau itu terjadi berarti Allah udah mengizinkan, dan mereka itu hanya menjadi perantara Allah, alat Allah untuk mungkin nguji aku, gitu. Jadi I'm fine, I'm okay. Jadi ikhlas. Ikhlas banget, aman lah. Anakmu nggak mau niat minta-minta papa baru gitu? Tanya lu kalau pulang gambar ini siapa ini mami, ini aku, ini papi, minta papi baru sih enggak, minta papinya papi lama aja gitu. Oh gitu. Padahal ini kamu belum tahu, ini udah pre-love loh. Gitu. Pre-love. Ada pre-love ya. Udah pre-love belum sold out lagi, aduh udah lama banget di etalase. Ini etalase 3 gitu. Taruh di keranjang kuning aja. Kayaknya cepat sold out sih itu. Oke, nah terus kasus-kasus kamu seperti itu, orang tua kamu nyikapinnya gimana? Orang tua kasih dukungan penuh, karena memang mereka udah tahu kronologinya kan. Ya, gitu. Dan gimana sih caranya supaya kelihatan tiba-tiba jadi kaya mendadak tuh kayak gimana sih? Berbagi dong. Gitu gimana Clara? Tapi the power of business online sih. Kadang-kadang kan orang ngira kok cepet banget sih kayaknya, kan tergantung penjualannya berapa banyak. Kalau misalnya aku jual barang 50.000 yang beli sehari 5.000 orang kan berapa juga tuh, benar nggak? Iya. Ambillah. Itu yang pelangsing itu tadi? Iya. Cuma itu doang produk pelangsing itu? Untuk sementara waktu sih itu, dari ikan juga sama dari produk lain gitu. Oh, jadi memang sekarang online itu berpengaruh banget ya? Banget lah Om. Benar. Dan kamu tuh jualan sendiri melalui medsos atau live gitu kan? Sekarang lagi banyak live gitu, ada IG, ada TikTok segala macam. Kalau kamu? Aku dari online story terus live juga Om. Oh, live juga. Namanya apa live-nya? Biar orang tahu juga dong, biar tahu produknya. Biuslim. Biuslim. Iya. Makasih loh ini. Aduh, gratis lagi nih nggak sih? Gitu ya. Nah, pasti kan ada saat-saat lagi down, pasti ada. Nah, kamu kalau lagi down tuh kayak lagi seperti apa, sayang? Lagi down nih kayak mana lagi down tuh? Sampai udah lupa aku rasanya lagi down. Udah kayak Bunda Kor lah ini. Tapi jujur loh. Jadi ya, cobaan itu kalau kita sikapin dengan bijak ya, kita ambil pelajarannya, jangan dikeluhkan. Kayak gini membuat makin kuat. Jadi sekarang aku nggak ngerti sampai rasa down itu kayak mana sih Om? Oh gitu ya? Nggak ngerti aku. Jadi sekarang udah pokoknya udah struggle banget gitu ya? Nggak ngerti, aku sekarang kayak kemarin lah masalah kemarin ya. Ya udah nih orang netizen yang ribut ya. Kiri kanan ngomong, ya udah emang dikira orang ngira mungkin aku sambil liatin kayak down mental health gitu kan. Enggak, aku santai aja, aku tetap kerja aja, ngelakuin aja gini. Apa yang mau aku jual gitu aja, santai. Aku nggak ngerti down itu gimana. Hebat kali. Ini mental aku udah ditempa. Oh, ditempa ya. Kalau aku Om nggak fokus ke nih, orang banyak kan dikira orang tuh kalau misalnya ngehujat aku, ngejatohin aku, ngefitnah aku, mereka tuh salah. Mereka tuh bukan membuat aku makin down, aku makin kuat. Dan salah kalau misalnya mereka berpikir bahwa habis ngehujat aku nih aku bakal nangis. Enggak, aku fokus kerja aja. Gitu loh. Oke. Langkah kamu sekarang ke depannya apa lagi? Enggak ada sih, jalanin aja sih Om sebenarnya. Jalanin aja ya sekarang ya. Fokus kerja pastinya. Oke, siap. Lara, sukses buat kamu ya. Pokoknya kita support terus ya. Kalau ada apa-apa kabar-kabarin kita ya. Terima kasih. Oke, Eko Patrio TV. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Assalamualaikum. Sereset bro.